Baik, di sini akan menjawab soal nomor 4, yaitu studi kasusnya Ibu Uswah memiliki rekan arisan pada majelis taklimnya. Namun di masa pandemi arisan tersebut diadakan secara online dan daring, serta metode penentuannya dengan aplikasi penunjuk acak. Bagaimana tinjauan analisa fikih produk arisan daring? Untuk jawabannya, yaitu terkait pandangan Islam terhadap arisan daring. Arisan merupakan fakta dalam kehidupan masyarakat. Arisan telah menjadi lembaga keuangan informal dan sarana investasi masyarakat untuk menghindari inflasi harga kebutuhan. Arisan juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat di berbagai bidang, sebagaimana penelitian Sarmalina dan kawan-kawan. Jadi dengan kata lain, arisan merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara ringan dan mudah. Berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk praktek arisan. Pelaksanaan arisan tidak lagi menggunakan prinsip konvensional, melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem daring, baik melalui software maupun media sosial. Dengan adanya sistem daring, praktek arisan lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas. Syarat kesepakatan terjadi ketika para peserta bergabung dengan kelompok arisan. Dengan mereka bergabung, berarti mereka telah sepakat dan bersedia menjalankan ketentuan dalam arisan tersebut. Syarat kecakapan telah terpenuhi, para peserta arisan telah berusia 21 tahun dan mampu melakukan perbuatan hukum. Kemudian, syarat suatu produk persoalan tertentu telah terpenuhi, objek perjanjian telah jelas, dalam arisan telah dijelaskan berapa besar iuran antar anggota, ketentuan biaya admin, serta ketentuan dendanya juga telah disepakati di awal arisan. Terakhir, syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi. Objek perjanjian arisan dalam hal ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sikap tolong-menolong karakter umat Islam sejak masa Rasulullah SAW tidak membiarkan umatnya kesusahan tanpa ada bantuan dari muslim lain. Tolong-menolong dapat dilakukan dalam berbagai aktivitas, seakan berupa kebaikan walaupun meminta tolong musuh kita. Kemudian dari parameter keselesaian syariah, transaksi yang mengandung unsur maisir dilarang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90. Terkait kaidah fikih, para ulama sepakat bahwa arisan baik dilakukan secara offline maupun online pada dasar diperbolehkan. Dalam Islam, hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap tambahan dilarang karena arisan termasuk akad qard, sedangkan sebagian kecil memperbolehkan tambahan dengan catatan. Hal ini didasarkan pada perbedaan pemahaman terhadap nas Al-Quran, hadis, dan kaidah-kaidah fikih. Kemudian secara akad qard dilakukan dengan ketentuan debitur akan mengganti harta pemberian kreditur dengan jumlah senilai. Akad qard dimaksudkan sebagai bantuan kepada debitur. Qard termasuk salah satu akad tabaru, yaitu akad yang mengutamakan tujuan sosial dan tidak berorientasi bisnis. Terkait biaya admin dan denda dalam arisan online, para ulama juga berbeda pandangan.
Haji Imam Mukhlis memperbolehkan biaya admin dan denda. Biaya admin merupakan upah atau jasa koordinator dan termasuk ke dalam akad ijarah. Biaya untuk admin termasuk akad ijarah azimah, yaitu akad atau transaksi yang objeknya adalah jasa atau manfaat dari tenaga seseorang. Kemudian dari jurnal atau penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ramadita dan Irfan Roy Datul Khairiyah terkait hukum arisan online dengan sistem menurun, para ulama di Kabupaten Banyuwangi berbeda pendapat. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan dasar hukum yang digunakan. Pendapat yang memperbolehkan dasarnya karena arisan online merupakan akad qard dengan prinsip ta'awun. Kemudian terkait fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional telah melakukan fatwa terkait arisan online ini, yaitu nomor 19 DSN MUI 2001 tentang Al-Qard. Al-Qard dapat diartikan sebagai pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sedang membutuhkan, dan pihak yang diberi pinjaman wajib mengembalikan jumlah yang telah dipinjamkan sesuai kesepakatan. Ya, mungkin itu aja untuk jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.